pagi semua anakku, salam sehat, salam DigiTM. Hari ini kita akan belajar masih pada tema 2, subtema 3, khusus pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sekarang Pak Guru harapkan kalian akan mengambil buku pena kalian dulu untuk memadukan pembelajaran yang hari ini Pak Guru bagikan ke anak-anak semuanya. Oke. Kita subtema 3 yaitu tentang memelihara organ pernapasan manusia ya pada muatan bahasa Indonesia, pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita belajar bagaimana cara menggali informasi, bagaimana cara menafsirkan gambar, bagaimana cara menentukan isi teks pada gambar. Kita mulai dulu dari yang pertama. Pada pembelajaran pertama, yaitu tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Ya. Oke. Nah, kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Nah, contoh kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya ini biasanya kita gunakan ketika mau mencari informasi atau hal-hal baru yang terdapat di dalam sebuah teks. Ya. Nah, kita mulai. Apa sih informasinya? Di mana sih kejadiannya? Kapan sih kejadiannya? Siapa korbannya? Misalkan, mengapa terjadi demikian dan bagaimana jalan keluarnya? Misalkan gitu ya. Nah, kata apa ini untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata di mana untuk mengetahui informasi tempat atau kejadiannya. Kapan ini untuk mengetahui waktu. Siapa untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh yang terdapat di dalam. Yaitu mengapa untuk mengetahui informasi sealasan suatu hal. Bagaimana untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Ya. Nah, itu adalah beberapa kata tanya yang digunakan untuk mencari informasi dan kosakata baru dalam sebuah ya. Oke, kita mulai membaca sebuah teks dulu. Ini ada sebuah teks ya. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan, pernapasan, atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut. Nah, ini adalah sebuah teks ya yang perlu kita mencari informasi-informasi penting yang terdapat di dalamnya maupun kata-kata baru yang terdapat di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, melalui beberapa pertanyaan. Oke, kita coba. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Pertanyaannya menjadi, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, dari pertanyaan ini maka muncul jawaban. Asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Ya. Nah, selain menggunakan kata tanya apa, kita juga bisa menggunakan kata tanya siapa. Nah, bentuk pertanyaan dari menggunakan kata siapa, siapakah? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Oke, nah itu ketika kita menggunakan kata tanya apa. Yang berikutnya kita menggunakan kata tanya bagaimana.
Untuk pertanyaannya menjadi begini. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Ya, jawabannya menjadi kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Ya. Nah, dari kata tanya, pertanyaan, dan jawaban tadi, kita dapat menemukan kosakata baru dalam teks. Contoh, ada kabut, ada kondensasi, ada asap, ada pencemaran, dampak, iritasi, kawasan. Nah, itu adalah kata-kata baru yang kita temukan dalam teks. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui arti dari kata-kata baru ini tadi? Maka, kalau kita tidak bisa langsung menerjemahkan, kita harus menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kita dalam memahami arti dari kosakata baru yang ditemukan dalam teks itu tadi. Ya. Oke, kita lanjut. Pada pembelajaran 2, kita akan belajar tentang pengertian cerita bergambar. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu, apa sih cerita bergambar itu? Ya, jadi cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Ya, nah di sini Pak Guru juga sudah muatkan contoh ada cerita bergambar. Ya, ada 2 anak di situ. Ya, akan pergi ke UKS. Ya. Nah, ada gambar, ada kejadian, dan ada pelaku di situ. Nah, ada teks gambar, ya, ada unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita itu tadi. Contoh, ada yang namanya parit. Nah, parit itu yang ada pada bagian yang ditunjuk pada tulisan yang berwarna merah, ya. Itu adalah parit. Yang kedua, balon kata, ya, yaitu tempat meletakkan dialog antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, ya. Terus ada yang namanya ilustrasi. Ilustrasi itu pelaku yang terdapat di dalamnya atau yang memerankan, ya. Terus yang ketiga, panel, ya. Panel itu adalah background atau gambaran tempat kejadian, ya. Itu namanya panel. Nah, dari sekian ini maka akan terdapat yang namanya narasi yang berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan atau situasi. Oke. Nah, itu tentang pembelajaran 2. Yang berikutnya, pada pembelajaran 3, kita akan menandai informasi pada teks yang dibaca. Nah, bagaimanakah cara kita menandai informasi pada teks yang kita baca? Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, yang tadi Pak Guru sudah sebutkan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, dan bagaimana, ya, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menandai, ya, informasi yang terdapat pada dalam teks. Kata kuncinya bagaimana? Kata kuncinya kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan atau menjadi pengingatan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, artinya bagian-bagian yang kita sudah tandai tadi atau bagian-bagian yang kita tandai biasanya kita menggunakan stabilo, ya. Stabilo kita mewarnainya supaya memudahkan kita untuk mengingat, oh ini maksud dari ini pertanyaan dari ini, misalkan ini jawabannya, misalkan gitu, ya. Jadi memudahkan anak-anak sekalian dalam menjawab, dalam mengerjakan atau dalam memahami isi di dalam teks. Ya. Oke, selain menggunakan stabilo juga biasanya kita menggunakan garis bawah atau menggaris bawahi. Menggaris bawah ini juga bagian dari menandai informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks, ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada pembelajaran 4 yaitu tentang menceritakan kembali isi teks. Nah, bagaimanakah cara kita menceritakan kembali isi teks? Kita harus perlu memperhatikan langkah-langkah untuk menceritakan isi teks, ya. Yang pertama, kita harus membaca teks utan
bakau di sepanjang pantai dengan seksama. Nanti ada pada buku pena anak-anakku sekalian ya. Terus kita membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau di sepanjang pantai. Lalu kita juga menjawab hal yang terdapat di dalamnya. Nah, dari jawaban-jawaban soal itu, kita akan merangkai kembali menjadi sebuah paragraf yang lebih singkat. Artinya, semua pertanyaan, semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, semua jawaban yang sudah dijawab, kita rangkum menjadi satu paragraf yang selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini yaitu tentang menceritakan kembali isi teks dalam poster. Selain dari artikel, kita juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Kalau tadi itu berdasarkan artikel-artikel yang kita baca atau media-media yang kita baca. Nah, sekarang kita akan menceritakan kembali isi teks berdasarkan poster atau gambar yang kita lihat. Ya, bagaimanakah caranya atau hal-hal apakah yang harus kita perhatikan di dalamnya? Yang pertama, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain. Yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Ya, artinya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang bukan bahasa-bahasa yang gaul atau bukan bahasa-bahasa yang membingungkan anak sendiri, tapi bahasa-bahasa yang sopan santun ya. Terus kita pahami sendiri, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya. Yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokoknya. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Dan yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang. Nah, itu adalah 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menceritakan kembali isi teks berdasarkan poster yang kita lihat ya. Oke, selanjutnya pada pembelajaran 6 ya. Ini tentang menceritakan kembali isi cerita bergambar. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal membuat komik itu adalah bagian dari salah satu contoh cerita bergambar. Nah, untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, yang harus anakku lakukan adalah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung di dalam rangkaian gambar tersebut. Yang kedua, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Nah, ini adalah 2 langkah yang harus kita perhatikan atau yang harus kita lakukan dalam menceritakan kembali isi cerita bergambar ya. Oke, mungkin itu beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan ke anak-anak semua. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan barusan bisa anak-anakku juga memadukan dengan buku pena yang kalian punya di rumah ya, dan dipadukan sehingga pemahaman anak-anak semua bisa lebih cepat ya. Akhir kata dari Pak Guru, terima kasih atas perhatiannya ya. Terus tetap jaga kesehatannya di rumah dan salam GTM. Bye bye.